Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan purnama di bulan September 2022. Kita akan lihat ada pesan apa buat kamu di bulan purnama kali ini. Oke, 4 dari 5 kartunya adalah Major Arcana. Ada sesuatu yang signifikan ya di hidup kamu dari bulan purnama ini mungkin sampai bulan purnama berikutnya kamu akan lihat kayak satu-satu hal akan terbuka. Kita bahas ya, energi kamu direpresentasikan dengan Five of Wands. Saya melihat gini, kamu sedang berada dalam proses atau semesta membawa kamu dalam proses ini di mana kamu dipersiapkan nih dengan konflik atau tantangan-tantangan hidup. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Rasanya mungkin tidak nyaman, tapi saya pernah kasih analogi gitu. Kayak atlet dia latihan itu rasanya nggak enak, capek. Tapi itu akan terbayar ketika dia dapat medali atau trofinya dia. Lalu di sini energi yang semesta hadirkan adalah Tower. Suatu guncangan, sesuatu yang tidak terduga, mengagetkan, mungkin mengguncang kenyamanan kamu juga. Tapi itu untuk kebaikan kamu ya. Ketika ada tower muncul, itu ada energi yang stuck di hidup kamu. Mungkin kamu nggak tahu cara keluar atau mengurai energi yang stuck itu dari hidup kamu. Jadi semesta intervensi. Karena apa? Di sini ada judgment. Gini, ada sesuatu yang perlu kamu lihat dari hidup kamu. Ada suatu hal yang mungkin udah usang ya. Kayak kamu perlu dibuat lahir kembali gitu. Karena di sini ada sesuatu yang stuck atau mungkin sesuatu yang udah nggak pas lagi tempatnya buat di hidup kamu sekarang. Nanti kita akan konfirmasi satu-satu, tapi kita bahas dulu nih sekilas sesuatu yang kamu nggak lihat. Ada Hierophant. Pertama, Hierophant itu berbicara tentang bisa jadi komitmen pernikahan gitu ya, komitmen yang serius. Bisa jadi berbicara tentang cara berpikir yang mungkin udah usang, cara berpikir yang udah nggak pas lagi tempatnya buat hidup kamu sekarang. Karena hidup itu kan bicara tentang perubahan, kita juga harus adaptif, dan dengan kita belajar adaptasi harus ada juga cara berpikir kita yang perlu berubah gitu. Atau berbicara tentang kepemimpinan. Mungkin kamu harus belajar gitu jadi pemimpin di hidup kamu, belajar ngambil keputusan buat hidup kamu. Mungkin selama ini kamu kayak ngikut orang lain atau lebih mendengarkan orang lain, atau membiarkan orang lain yang mengambil alih kendali hidup kamu. Jadi mungkin semesta perlu menghadirkan momen tower di hidup kamu. Lalu di sini yang akan datang ke hidup kamu yang mungkin kamu akan manifest adalah The Star. The Star itu berbicara tentang healing, berbicara tentang harapan, mimpi-mimpi. Ketika star muncul, kamu bisa expect bahwa hal-hal yang kamu inginkan, hal-hal yang ingin kamu capai bisa terwujud di hidup kamu. Semesta membantu kamu juga untuk memulihkan hidup kamu, memulihkan hati kamu. Mungkin dari sini tadi tantangan-tantangan hidup, kesulitan-kesulitan, dan momen di mana tower ini muncul ya. Kenyamanan kamu tergoncang, tapi itu untuk semua itu untuk kebaikan kamu. Kita akan konfirmasi. Apakah ada konflik dalam keluarga kamu atau dalam rumah tangga kamu ya? Tantangan, kesulitan. Jadi gini, antara kamu dan keluarga kamu gitu ada menghadapi tantangan-tantangan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, atau orang-orang yang ada di dalam keluarga kamu, di dalam rumah tangga kamu, itulah yang menimbulkan tantangan atau kesulitan. Jadi kayak harusnya jadi supporter kamu ya, tapi justru jadi orang yang mungkin nggak ngedukung kamu atau melukain kamu bahkan. Mungkin ada kesulitannya itu berhubungan dengan tema finansial. Misteri semesta, misteri ilahi.
Ya, yang tadi saya bilang semua, yang kamu alamin kesulitan hidup, tantangan-tantangan, itu semua semesta sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu. Yang pertama di sini cornucopia, di tower ya, di tower ada cornucopia. Cornucopia itu berbicara kayak total abundance, total happiness. Buah-buahan ini seperti saya melihatnya kemakmuran gitu. Kalau misalnya ada isu finansial di sini, saya melihat ada progresi, ada intervensi semesta, ada pertolongan. Kamu mungkin akan mendapatkan bantuan, pertolongan dari yang sumber-sumber atau orang-orang yang bahkan kamu gak duga sebelumnya. Dan di sini ada door to personal healing and happiness. Kamu sedang dalam perjalanan menuju personal, kamu dalam proses. Karena tempatnya di sini, di Sistar, berbicara tentang healing dan personal happiness. Hidup kamu sedang dipulihkan, hati kamu dipulihkan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang mungkin kamu bahkan gak pikir sebelumnya. Karena apa? Di sini ada Goddess of the Moon, misteri, sesuatu yang saat ini mungkin kamu gak bisa lihat kenapa. Ketidaknyamanan yang kamu alamin, kamu gak ngerti kenapa. Kamu sedang dipersiapkan. Dan mungkin juga ada yang perlu berubah dari hidup kamu. Ya, kalau hal-hal seperti ini, goncangan tower ini gak muncul di hidup kamu, mungkin kamu gak akan berubah perilakunya, cara berpikirnya, kamu gak berprogres, gak berevolusi secara individu. Kan hidup itu tentang perubahan, tentang adaptasi, tentang evolusi. Kalau gak ada yang berubah gitu, berarti kita stuck dong. Kita gitu-gitu aja. Kita gak bersinergi dengan energi alam semesta ini yang terus berubah, yang terus berekspansi gitu. Dan di sini akan ada yang tadi saya bilang pertolongan, kalau itu berhubungan dengan finansial, pertolongan yang bahkan kamu gak duga sebelumnya. High Priest. Sebenarnya ada situasi, keadaan dimana sebenarnya kamu juga kayak merasa lelah, capek, tapi kamu nggak tahu gimana caranya keluar dari kondisi itu ya, dari lelah kamu, capek kamu, bosen kamu, jenuh kamu dengan keadaan yang seperti itu, tidak ada perubahan. Makanya semesta intervensi di sini. Dan kamu bisa expect gitu ya, dengan Page of Wands. Karena Page of Wands ini berbicara tentang sesuatu menyenangkan, sesuatu yang bikin kamu excited, sesuatu yang menyalakan api dalam diri kamu, ada kabar baik yang membawa kamu kayak bahagia lagi, kayak excited lagi. Ada petualangan baru yang menanti kamu di hidup kamu setelah kamu melalui energi Four of Cups ya, jenuh, bosen dengan keadaan yang gitu-gitu aja, lelah juga. Ada misteri semesta di situ. Dengan Goddess of the Moon di sini ada High Priestess. Ada hal-hal yang sepertinya mungkin kamu gak bisa lihat sekarang, karena itu bagian dari misteri semesta, tapi kamu tetap berjalan. Karena satu persatu jalan kamu akan ditunjukkan. Gimana kamu nanti ke depannya ya. Di sini ada Ace of Pentacles, pintu-pintu finansial yang baru. Setelah kamu dibukakan, kamu rawat apa semesta udah bukakan jalannya, kamu udah datangkan di hidup kamu. Lalu di sini ada Three of Swords ya. Saya melihat ada kekecewaan yang tadi di sini. Mungkin harusnya keluarga kamu jadi supporter kamu, tapi malah jadi orang yang mungkin menyakiti kamu, melukai kamu, atau bikin kamu kecewa. Pasangan kamu bahkan mungkin ya. Tapi semesta mau membantu kamu untuk memulihkan itu semua. Karena di sini ada door to personal healing dan happiness, pintu menuju pemulihan dan kebahagiaan. Dan di sini juga ada star ya. Bicara tentang healing, pemulihan mungkin hati, pemulihan kesehatan. Mungkin kamu perlu belajar bermimpi lagi, percaya bahwa keadaan bisa lebih baik, kamu bisa nanti tersenyum lagi, kamu bisa bahagia lagi. Apa yang kamu mau, kamu inginkan, kamu bisa dapat gitu. Yang penting kamu percaya bahwa kamu gak sendirian, jalan kamu dituntun. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan menolong kamu di dalam perjalanan kamu ini. Communication.
Communication is the key. Komunikasi adalah kunci. Itu kalau kamu perlu mengatakan sesuatu, kalau ada yang mengganggu kamu katakan gitu ya. Mungkin ini ada hubungannya di sini tadi dengan anggota keluarga kamu atau pasangan kamu katakan gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal kamu, kalau kamu butuh dukungan, kamu bilang. Komunikasi gitu, jangan kamu pendam sendiri. Kalau kamu butuh menuangkan kegelisahan kamu, apa yang mengganggu di hati kamu butuh bercerita, lakukan ya, jangan dipendam. Jangan kamu jadi ngebatin gitu. Your dream need a practical plan. Mimpi kamu butuh langkah-langkah praktikal ya. Saya melihat kamu sudah melakukan hal yang perlu kamu lakukan. Yang kamu bisa kontrol kamu lakukan gitu ya. Yang tidak bisa kamu kontrol kamu serahkan itu kepada Yang Maha Kuasa dan percaya gitu. Kamu lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Dan selebihnya kamu berserah bahwa percaya kamu akan dituntun, kamu akan menemukan jalan kamu. Karena semesta udah menyiapkan yang tadi saya bilang di sini. Proses guncangan kamu itu ketidaknyamanan kamu sedang mempersiapkan kamu menuju total abundance, happiness, blessing yang mau datang di hidup kamu, pemulihan buat hati kamu, buat hidup kamu dari kekecewaan-kekecewaan yang datang di sini tadi ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.